Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan suatu zat maupun makhluk hidup yang merupakan penerapan daripada materi pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang eksponensial. Sudah tahukah Anda bagaimana cara menentukan jumlah pertumbuhan suatu zat ataupun makhluk hidup? Pada bulan Desember 2019, otoritas Cina mengumumkan kepada dunia bahwa terdapat virus yang telah menyebar di komunitas mereka. Bulan selanjutnya, virus menyebar ke beberapa negara lain dengan jumlah penambahan kasus berkali lipat per hari. Virus ini adalah SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 dan dikenal orang sebagai virus corona. Dari sini, perjalanan virus corona dimulai menuju ke arah pencernaan, limfa atau paru-paru. Paru-paru dikelilingi oleh miliaran sel epitel dan mukosa. Sel epitel merupakan sel terluar tubuh yang melapisi organ dan mudah terinfeksi. Virus corona yang terhubung dengan reseptor spesifik pada membran korban akan menyuntikkan materi genetiknya dan mulai menggandakan diri. Sehingga, sel akan dipenuhi dengan beberapa virus salinan yang siap meledak pada titik kritis. Sel yang hancur menyebabkan virus corona baru dan menyerang sel yang lebih banyak lagi. Dalam 10 hari, jumlah sel yang terinfeksi naik tajam, sehingga miliaran virus telah memenuhi paru-paru. Bakteri memasuki darah dan menyerbu tubuh, dan jika hal ini terjadi, dapat terjadi kematian pada pasien. Bila hal ini terjadi, maka akan memunculkan pilihan tentang siapa yang berhak hidup dan siapa yang tidak. Untuk menghindari ini, seluruh dunia harus bisa memperlambat pandemi ini dengan memberi respon yang tepat. Sehingga, semuanya yang sakit mendapat perawatan. Pertanyaan tentang bagaimana pandemi berakhir bergantung pada bagaimana pandemi itu dimulai. Bila dimulai cepat dengan langkah curam, maka akan berakhir buruk. Bila dimulai dengan lambat, maka akan berakhir baik. Dan nasib hari ini ada di tangan kita. Nah, di awal video tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana perkembangan dari virus corona atau yang sering kita sebut dengan COVID-19 yang merupakan salah satu contoh bentuk penerapan daripada pertumbuhan. Lalu bagaimanakah cara menentukan ataupun memprediksi jumlah COVID-19 hingga pada hari ke-X? Mari sama-sama kita bahas di contoh soal berikut ini. Kita awali terlebih dahulu dengan sebuah teori tentang aplikasi eksponensial. Mari kita lihat layar berikut. Aplikasi eksponensial. Pertumbuhan merupakan salah satu bentuk dari contoh eksponen, di mana secara umum fungsi pertumbuhan eksponen dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan Y0 dalam kurung 1 ditambah R pangkat X, di mana dengan keterangan sebagai berikut. Y adalah jumlah setelah X periode, Y0 merupakan jumlah awal atau keadaan mula-mula, R merupakan laju pertumbuhan tiap periode, biasanya ditulis dalam bentuk persentase, dan X merupakan banyak periode atau waktu. Oke, kita masuk ke dalam sebuah soal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, diketahui banyak virus dalam tubuh seorang pasien setiap jam meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 2% per jam. Pada pukul 19.00, jumlah virus tersebut mencapai 150.000. Lalu pertanyaannya adalah, yang A, berapakah banyak virus dalam tubuh pasien hingga pukul 21.00? Artinya dari jam 7 sampai jam 9, ya, 2 jam. Kemudian yang B, berapa lamakah pasien terinfeksi jika jumlah virus mula-mula adalah 1? Oke, artinya yang diketahui, sini kita tulis ya, diketahui pertama, laju pertumbuhannya adalah 2%, atau kita lambangkan dengan R sama dengan 2%, yaitu sama dengan 2/100 ya, sama dengan 0,02. Selanjutnya yang diketahui adalah waktunya atau periodenya ya, dari pukul 19 sampai 21. Artinya
X atau periodenya sama dengan 2 jam ya. Oke. Selanjutnya jumlah virus tersebut sudah mencapai 150.000, artinya diketahui adalah 150.000 ya. Oke. Yang ditanya yang A, berapa banyakkah virus dalam tubuh pasien hingga pukul 21.00? Artinya ditanya yaitu adalah Y. Berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan dan dipaparkan di awal, bahwasanya Y sama dengan Y0 dikali 1 tambah R berpangkat X ya. Kita tuliskan di sini. Y itu sama dengan Y0 dalam kurung 1 ditambah R berpangkat X. Nah, dari sini kita bisa menemukan atau bisa menjawab pertanyaan dari yang A, yaitu berapa banyak virus dalam pasien hingga pukul 21.00. Oke, kita bisa tuliskan di sini Y sama dengan Y0 nya sudah diketahui ya, yaitu 150. Kemudian 1 tetap ditambah R-nya juga sudah diketahui yaitu 0,02. Kemudian X-nya juga sudah diketahui yaitu selama 2 jam ya, 2 jam. Yaitu kita tulis 2 di sini. Nah, dari sini kita bisa mengoperasikannya. Y sama dengan 150. Oke, 1 ditambah 0,02 adalah 1,02 berpangkat 2. Kita bisa cari 1,02 pangkat 2 itu sebesar 1,0404 ya. Kemudian dikali dengan 150 di sini ya. Kita tulis ulang 150.000. Oke. Jadi 150.000 dikali dengan 1,0404 ya, yaitu sebesar 156.060 virus ya. Jadi dari 150.000 virus selama 2 jam berubah menjadi 156.060 virus. Luar biasa perkembangannya ya. Dari 150.000 menjadi 156.060. Jadi kurang lebih 6.000 virus penambahan dari awalnya hanya 150.000 ya selama 2 jam. Ini pertumbuhan yang sangat luar biasa dari virus yang ada di dalam tubuh pasien. Oke, yang B kita kerjakan di sini. Berapa lamakah pasien terinfeksi jika jumlah virus mula-mula adalah 1? Berdasarkan rumus ya yang sama, kita bisa tuliskan di sini Y sama dengan Y0 1 ditambah R pangkat X. Kita bisa menemukan lama waktunya ya. Oke. Jumlah virus sampai sekarang ya, katakanlah sekarang ini malam ya, malam jam 9 itu berjumlah 156.060 virus ya. Kita bisa tuliskan di sini 156.060. Kemudian di sini diketahui virus mula-mulanya adalah 1 ya, bisa kita tuliskan 1. Kemudian 1 ditambah laju pertumbuhan tetap ya sebanyak 2% atau 0,02. Kemudian ditanyakan adalah waktunya. Periodenya ya, yaitu X. Artinya kita bisa sederhanakan 156.060 itu sama dengan ya, 1 dikali berapa saja tidak merubah bentuk ya. Jadi satunya kita hilangkan menjadi 1 ditambah 0,02 adalah 1,02 berpangkat X. Nah, kalau kita perhatikan angka ini ya, ini merupakan bentuk persamaan eksponen di mana basisnya berbeda juga pangkatnya berbeda ya. Artinya bisa diselesaikan dengan memberikan logaritma di kedua ruas. 156.060
sama dengan log 1,02 berpangkat X. Berdasarkan salah satu sifat logaritma yang sebelumnya sudah dijabarkan atau sudah dijelaskan, jika ada log A berpangkat N, maka itu sama dengan N log A. Di sini artinya kita bisa rubah bentuknya menjadi log 156 060 itu sama dengan menjadi X log 1,02. Oke, dari sini kita bisa temukan X-nya sama dengan, oke, yang ini pindah ruas ya, menjadi bagi log 156.000 ya, 60 dibagi dengan yang ini log 102. Sampai di sini kita bisa menggunakan alat bantu untuk menentukan berapa pembagian log 156.060 dibagi dengan log 1,02, yaitu 65. Yang satuannya adalah karena waktu, berarti jam di sini. Berarti pasien tersebut sebenarnya sudah terinfeksi virus selama 65 jam ya, atau selama 2 hari 17 jam yang lalu. Jadi lihat perbandingannya, hanya dalam waktu 2 hari 17 jam ya, virus dalam tubuh pasien bisa mencapai ribuan, yaitu 156.060 dengan waktu 2 hari 17 jam. Ini sangat luar biasa sekali ya. Mari sama-sama kita taati aturan pemerintah dengan sering-sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak antara satu sama lainnya. Dan mari sama-sama kita tekan angka perkembangan virus dengan senantiasa menjaga kesehatan tubuh dan terutama tidak menularkan ataupun tidak tertular dari orang lain maupun benda-benda yang ada di sekeliling kita. Semoga apa yang kita pelajari menambah keimanan di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.